warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang menonton. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Putri Asmiatia. Di sini kita akan membahas tentang teori graf, yaitu graf pohon. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas untuk beberapa menit ke depan yaitu definisi pohon, sifat-sifat pohon, pohon merentang dan pohon merentang minimum, serta algoritma prim dan algoritma krustal. Selanjutnya, yang pertama ada definisi pohon. Nah, definisi pohon ini yaitu graf sederhana yang tidak memiliki garis paralel dan loop dan terhubung yang tidak memiliki siklus. Nah, di sini terdapat contoh dari graf pohon. Mana saja yang merupakan graf pohon nih? Apakah G1, G2, G3, atau G4? Nah, untuk mengetahui itu, kita lihat saja dari definisinya, yaitu sederhana, terhubung, dan tidak memiliki siklus. Nah, itu kata kuncinya. Nah, G1 dan G2 ini merupakan pohon karena dia syaratnya terpenuhi, terhubung, dan tidak memiliki siklus. Sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. G3 ini karena dia memiliki siklus. Ini di A, B, dan juga F. Nah, sedangkan yang G4 ini, dia itu bukan pohon juga karena ia tidak terhubung. Dan ini termasuknya adalah hutan. Nah, kita bahas. Nah, hutan itu merupakan kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak memiliki siklus. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ini dua. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat dari pohon. Nah, misalkan G, F, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya berupa N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lingkasan tunggal. G terhubung dan memiliki N sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung siklus dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. G tidak mengandung siklus dan penambahan satu sisi pada graf akan menghasilkan siklus. Dan yang terakhir yaitu G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, maksud jembatan di sini itu apa? Jadi jembatan itu jika sisi yang kita hapus akan mengakibatkan grafnya itu terpecah menjadi dua komponen. Kemudian akan kita bahas yaitu pohon merentang. Nah, pohon merentang atau biasa disebut dengan spending merupakan graf bagian dari G yang juga merupakan pohon dan memuat semua titik dari graf G. Pohon merentang ini diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, itu kata kuncinya. Contoh penerapan pohon merentang ini misalnya pada kasus pembangunan jalan dibangun dengan seminimal mungkin, tapi tetap menghubungkan semua kota dengan setiap kota sehingga mereka terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada contoh pohon merentang. Ini saya tulis duluan. Nah, di sini nih ada graf G. Nah, dari graf G ini kita ingin membuat pohon merentangnya. Tadi katanya diperoleh dengan memutus sirkuit. Nah, yang pertama ini di T1. Ini kita buat seperti ini. Terus di T2 kita buat seperti ini. T3, T4, T5, T6, T7, T8 sampai semua simpulnya itu mendapatkan gitu dari pohon merentang ini. Nah, maka jumlah total dari pohon merentang graf G ini berjumlah 8 pohon merentang. Nah, misalkan lagi contohnya ini seperti ini. Nah, maka pohon merentangnya bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Nah, maka ini ada 3 buah pohon merentang dari graf T. Kemudian, nah kita mencari banyaknya pohon merentang. Nah, untuk mengetahui banyaknya pohon merentang dalam sebuah graf, kita dapat mencarinya menggunakan rumus rekursif dengan metode kontraksi sisi. Nah, maksudnya adalah
jika suatu sisi E di G dikatakan kontraksi jika ia dihilangkan dan titik-titik ujungnya itu melebur menjadi satu. Graf yang dihasilkan dikontrasikan dengan GE. Adapun dengan TG sama dengan TG min E ditambah TG kali E. Nah, di sini ada contohnya. Mencari banyaknya pohon berentang dengan metode kontraksi sisi. Nah, misalnya ini adalah sebuah graf terhubung. Nah, untuk spanning tree dengan metode normalnya itu biasanya gini kan. Nih, seperti ini. Ada 3. Nah, sekarang kita ingin membuktikan dengan metode kontraksi sisi. Dengan metode ini. Nah, sisi E-nya kita misalkan taruh di sini. Terserah, sebenarnya bebas untuk ditaruh sebelah sini, di sebelah sini. Tetapi nanti hasilnya pun tetap sama. Misalkan kita di sini ya. Maka nanti sisi ini akan kita hilangkan seperti ini. Nah, kemudian yang sudah dikontraksi ini, maka titik-titik ujungnya akan melebur menjadi satu. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, karena ini masih memiliki siklus ya kan, maka kita hilangkan lagi. Misalnya E-nya di sini, kita tulis. Nah, kita kontraksikan, maka akan menjadi seperti yang ini. Setelah seperti ini, maka titik-titik ujungnya kita leburkan menjadi satu dan akhirnya menjadi bulatan seperti ini. Maka yang terjadi adalah spanning tree menggunakan metode kontraksi sisi, yaitu 1, 2, 3. Nah, ini pohon merentangnya. Maka tetap dihasilkan 3 seperti yang atas ini. Banyak lagi contohnya. Ini contoh yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu pohon merentang minimum. Jika G adalah graf berbobot, maka bobot pohon merentang T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T. Pohon merentang minimum atau minimum spanning tree adalah pohon merentang dengan kemungkinan bobot terkecil dibanding pohon rentang lainnya dari suatu graf tersebut. Nah, untuk mencari tahu pohon merentang minimum ini, kita bisa menggunakan dengan 2 buah algoritma. Yang pertama yaitu algoritma prim. Nah, yang kedua adalah algoritma Kruskal. Nanti kita bahas ya. Nah, algoritma prim. Langkah-langkahnya ini sudah saya tulis. Yang pertama itu memilih salah satu titik secara sembarang yang akan dijadikan sebagai titik awal. Kemudian pilih titik selanjutnya yang bertetangga dengan titik awal dengan bobot minimum atau bobot yang terkecil. Kemudian pilih kembali titik yang bertetangga dengan bobot minimum namun tidak membentuk sirkuit. Nah, kemudian lakukan langkah tersebut secara berulang hingga titik terhubung tanpa membentuk sirkuit dan terbentuk suatu penyelesaian minimum spanning tree. Nah, sebagai contoh ya. Nah, di sini ada sebuah graf terhubung. Di sini kita akan mencari pohon merentang minimumnya dengan algoritma prim. Jadi yang pertama kita memilih satu titik secara sembarang untuk dijadikan sebagai titik awal. Misalkan di sini saya ingin mengambil titik A, titik A ya kan. Nah, di titik A ini dia berhubungan dengan titik B dan juga titik H. Nah, kita pilih dari bobot yang terkecil. Nah, maka akan terpilih yang titik B. Nah, 4 dan 8 kecilan 4. Kemudian dari segi titik B ini ada titik C dan titik H yang berbobot 8 dan 11. Nah, di titik A ini dia terhubung dengan H, titik H yang berbobot 8. Nah, dari 8, 11, 8 yang terkecil itu yaitu 8. Nah, terserah bisa pilih yang ke titik C atau ke titik H. Nah, di sini saya pilih yang titik C. Nah, kemudian dari titik C ini dia terhubung ke titik I, F, D yaitu 7, 4, 2. Kemudian titik A-nya 8. Nah, dari titik C ini mana yang terhubung ke titik yang berbobotnya minimum, yaitu ke titik
C, ke titik I, yaitu 2. Nah, 2 ke sini. Kemudian kita punya lagi titik baru, yaitu I. Nah, I itu terhubung ke titik H dan G yang berbobot 7 dan 6. Tapi kita lihat lagi dari titik C ini, dia masih terhubung ke titik D dan F yang bobotnya lebih kecil, yaitu 4. Maka kita pilih yang keempat ini. Nah, kemudian kita punya titik baru lagi, yaitu F. Nah, yang menghubungkan ke titik D dan juga E. Nah, yang paling kecil yang mana bobotnya, yaitu B, 2. Nah, kita punya titik lagi, yaitu titik G yang menghubungkan ke I dan H. Nah, bobotnya yang paling kecil yaitu kan 1. Tapi kita lihat dulu apakah dia membentuk sirkuit atau tidak. Jika tidak, maka kita bisa memilihnya, maka H. Nah, kemudian titik H. Titik H terhubung ke I, B, dan A. Kita lihat apakah jika kita pilih salah satu di antaranya akan membentuk sirkuit. Iya, pasti. Nah, maka kita coret. Nah, begitupun dengan yang 6 ini. Nah, tinggal menyisa yang F sama D, yaitu 10, 14, 9. Yang paling kecil yaitu 9. Ini maaf ya, salah coretannya harus ke sini. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti ini sudah saya gambarkan. Nah, kemudian kita hitung bobotnya. 4 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Nanti hasilnya adalah 37. Selanjutnya yaitu algoritma Kruskal. Nah, langkah awalnya adalah mengurutkan data berdasarkan sisi yang berbobot terkecil hingga ke terbesar. Sisi yang terpilih ditentukan berdasarkan urutan bobot tersebut. Sisi dengan bobot yang sama dapat dipilih secara bersamaan atau sebagian secara acak dengan syarat tidak terjadinya sirkuit. Nah, kita pertama mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, kemudian kita pilih berdasarkan urutan bobotnya. Kita masuk ke grafnya masih sama yang tadi. Nah, pertama di sini saya sudah taruh tabel dengan memperlihatkan sisi dan bobotnya. Nah, ini masih secara acak ya. Nah, kemudian di sebelah kanan sini itu sisi bobot yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya. Nah, kemudian kita gambarkan di sini HG. Nah, di sini kan 1. Kemudian DF dan IC 2. DF, IC. Nah, berarti ini kita coret ya. Ini termasuk. Sambil kita lihat apakah dia membentuk sirkuit atau tidak. Nah, yang AB dia 4. Kemudian CF juga 4. Nah, kemudian IG tidak ya, karena dia akan membentuk sirkuit. Nah, kemudian CD ini ya, HI ini tidak ya, nanti dia akan membentuk sirkuit. Nah, kemudian AH tidak juga, nanti dia akan membentuk sirkuit. Nah, BC AH bisa ya, AH bisa, BC yang tidak bisa, nanti dia akan membentuk sirkuit yaitu BC, FGH, AB, C. Nah, yang ke DE bisa, dia tidak membentuk sirkuit sama sekali kan. Kemudian yang EF, nah dia tidak bisa. Kemudian HB tidak, dia membentuk sirkuit. DF tidak bisa, dia membentuk sirkuit. Maka nanti graf pohon rentang minimumnya yang tergambar adalah seperti ini, seperti yang tadi ya. Nah, bobotnya pun kita hitung lagi. 4 ditambah 8 ditambah 2 tambah 7 tambah 9 tambah 4 tambah 2 tambah 1 akan menghasilkan bobot sebesar 37. Itu dia tadi pohon
merentangnya dengan algoritma print dan juga Kruskal. Wah, tidak kerasa ya, sudah selesai juga pembelajaran kita tentang graf pohon ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi ya bersama. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.